Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah tak henti-hentinya sampai saat ini kita masih dikaruniakan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu melimpah. Walau terkadang kita sebagai manusia amat sedikit yang mau mensyukuri nikmat itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit itu, yakni qalilam ma tashkurun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di tempat yang sama dengan beliau, yakni di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sebelumnya membahas berbagai hal atau hal-hal yang sifatnya global, pengulangan bab-bab fikih ya, maka malam Selasa ini ya, khusus di masjid ini saya mengambil tema kajian justru adalah kajian tematik. Karena apa? Karena kajian tematik ini pada hakikatnya memang kita butuhkan juga. Apa yang dimaksud dengan kajian tematik? Kita membahas tema-tema tertentu yang memang kita butuhkan. Ya. Karena di tempat lain kita pengajiannya memakai panduan kitab atau panduan buku itu sesuai dengan babnya. Nah, di sini kita akan membahas tema-tema yang mungkin kita butuhkan sebagai pelengkap dari pembahasan-pembahasan yang sudah ada. Bisa terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi, atau kita ingin mengambil ya, satu buah hadis, kita kaji ayat, kemudian kita kaji, tapi hadis dan ayatnya adalah hadis dan ayat pilihan. Itu yang insya Allah akan kita tetapkan kajian tematik pada kesempatan malam Selasa ini insya Allah. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan membahas tentang hadis Jibril. Ada satu hadis yang hadis ini oleh sebagian ulama disebut dengan ummul hadis, disebut dengan ummus sunnah, induknya hadis, induknya sunnah. Kalau di dalam Al-Quran ada ummul kitab, ada ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, tentu penyebutan ummul kitab, penyebutan ummul Quran itu ditetapkan berdasarkan hadis Nabi. Ini ada hadis disebut sebagai ummus sunnah oleh para ulama. Kenapa? Kalau ummul Quran tadi Al-Fatihah itu disebut ummul kitab, ummul Quran karena inti pembahasan Al-Quran itu kalau kita rangkum ya ada di dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, sedangkan apa yang disebutkan di dalam hadis Jibril ini adalah inti dari berbagai hadis ya, yang kita kaji, kita pelajari itu ada di dalam hadis Jibril ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu hadisnya. Hadis ini nanti yang paling mudah ya kita bisa dapatkan
di dalam hadis arba'in ya, hadis yang kedua. Kita punya hadis arba'in, 42 hadis yang ditulis Imam Nawawi. Ya, sekarang tuh banyak aplikasinya, banyak PDF-nya. Ya buka saja di HP kita, insya Allah. Nah, kita baca. An Umar radhiyallahu anhu. Qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadi syab syadidu sawadi syar'i la yura alaihi atharus safa wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada ukbatayhi ila ukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ia mengatakan, jadi Umar bin Khattab bercerita, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju sangat putih sekali dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi ada laki-laki yang datang ke majelisnya Nabi, ya, saat Nabi bersama para sahabatnya, tapi laki-laki ini laki-laki misterius. Kenapa? Dia pakai pakaian yang putih bersih, rambutnya hitam, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Maksudnya apa? Orang dulu itu kan padang pasir. Kalau musafir yang lewat, orang jauh lewat tuh kelihatan, ya, kelihatan lusuh berdebu, ya. Mau dibilang musafir, nggak ada bekas-bekas perjalanannya. Mau dibilang orang Madinah, kata Umar bin Khattab, wala ya'rifuhu minna ahadun. Nggak ada di antara kami yang mengenalnya. Ya, siapa sih kan gitu? Orang jauh bukan, ya, orang kota, orang kampung situ juga bukan, karena nggak ada yang kenal. Nah, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang mendekat kepada Nabi, duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada ukbataihi ila ukbataihi. Dia menempelkan kedua lututnya itu kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya ini di atas paha Nabi. Makin bingung lagi sahabat. Kenapa? Orang itu Pak, kalau orang asing, ya, kalau contoh lah orang baru datang kan nggak mungkin duduk di depan sini, ya di samping saya sini. Jadi dia duduk situ masih sungkan-sungkan dia. Ini orang tidak dikenal, tiba-tiba datang mendekat ke Nabi, nempelkan lututnya, meletakkan apa kedua telapak tangannya di atas paha Nabi, seakan-akan dia mau minta nasihat. Nah, masih bingung, ini siapa sih sebenarnya? Waqalah, dan Umar melanjutkan ceritanya. Dan laki-laki itu berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang apa itu Islam. Sahabat bingung lagi. Tidak ada sahabat Nabi itu yang manggil Nabi ya Muhammad. Ya, yang biasa manggil ya Muhammad itu orang Arab Baduy. Ya, kalau sahabat itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi, wahai Rasul. Kok ini beraninya manggil ya Muhammad? Siapa sebenarnya? Bingung sahabat. Nah, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu kata Nabi, engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah,
kamu menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh perjalanan ke sana. Ketika ditanya tentang apa itu Islam, Nabi menjawab dengan 5 rukun Islam yang kita kenal itu. Karena setelah Nabi jawab, laki-laki itu mengatakan sodakta, benar engkau. Bingung lagi sahabat, ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, tapi dia juga yang membenarkan. Umumnya kan kita kalau nanya itu karena tidak tahu jawabannya. Tanya apa itu Islam, dijawab Nabi dengan rukun Islam. Kata laki-laki ini sodakta, benar engkau. Berarti dia sudah tahu jawabannya. Ya, makanya Umar bin Khattab mengatakan Pak Haji benalahu. Kami bingung, kami heran kepada laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang nanya, tapi dia juga yang membenarkannya. Dia melanjutkan lagi pertanyaan laki-laki itu. Fa'akhbirni anil iman. Beritahu kepadaku tentang apa itu iman. Nabi kemudian mengatakan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa usulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qada'i khairihi wa sabrihi. Nabi mengatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir atau hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kala kembali dia mengatakan sodakta, benar engkau. Kemudian dia melanjutkan lagi, kala akhbirni anil ihsan, beritahu kepadaku tentang apa itu ihsan. Kala Nabi menjawab anta budallaha ka'annaka ta'ahu fa in lam takun ta'ahu fa innahu yarah. Ketika ditanya tentang apa itu ihsan, Nabi mengatakan engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Jadi 3 hal yang ditanyakan, iman, Islam, dan ihsan. Kala kemudian laki-laki ini bertanya lagi, Pak akhbirni anisa, beritahu kepadaku kapan tak jadinya kiamat. Kala Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Kata Nabi, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui tentangnya daripada orang yang bertanya. Tidaklah orang yang ditanya, maksudnya Nabi Muhammad, itu lebih tahu tentang kapan terjadinya kiamat itu daripada orang bertanya. Maksudnya apa? Yang ditanya, yang bertanya sama-sama kalau ditanya kapan terjadinya kiamat, sama-sama nggak tahu. Karena itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian dia mengganti pertanyaannya Pak akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya saja. Nah, kalau tanda-tandanya Nabi menjelaskan. Kenapa? Mendapatkan wahyu, mendapatkan penjelasan dari Allah. Kata Nabi antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya itu apabila budak perempuan sudah melahirkan tuannya. Wa anta al-hufatal ur'atal ala ta'i'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan. Dan jika engkau melihat seseorang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Ya. Nah, 2 disebutkan tanda kiamat di sini. Apa yang dimaksud itu nanti kita jelaskan. Setelah itu Umar mengatakan summan talaqo palabistu malian. Kemudian laki-laki itu pergi, tetapi aku masih diam tercengang. Ya, laki-laki dah pergi, Umar itu masih penasaran. Siapa laki-laki ini? Ya. Summa qala kemudian Nabi berkata kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar," kata Nabi, "atadda'i mani sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu?" Ya. Kemudian
Kultu Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kala Nabi mengatakan fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Untuk apa malaikat Jibril itu datang? Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, ternyata malaikat Jibril itu datang bertanya itu adalah untuk mengajarkan agama kepada para sahabat, ya. Secara tidak langsung sebenarnya kepada kita juga, sehingga ada hadis ini. Nah, karena disebut inilah fa innahu Jibril, bahwa sesungguhnya tadi itu Jibril, maka hadis ini dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Tentu hadis tentang Jibril banyak. Tapi kalau disebut secara umum, ada istilah hadis Jibril, maka yang dimaksud adalah hadis ini. Ya, yang dimaksud itu hadis ini. Nah, jadi hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang sangat penting sekali. Hadis ini bahkan mencapai derajat mutawatir. Artinya di banyak sahabat yang meriwayatkan. Kemudian apa keutamaan hadis ini? Nah, di dalam hadis ini terdapat pokok-pokok dasar ajaran Islam. Ya, hal itu kita simpulkan dari perkataan Nabi tadi. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan din kalian. Artinya, hadis ini memang menjelaskan tentang agama. Maka saya katakan, kalau kita mau belajar agama, 3 pelajarannya itu, ya, iman, Islam, dan ihsan. Ya, tentang 3 hal itu. Makanya Al-Imam Bukhari mengatakan, ya, sesungguhnya dia yang mengutip kalimat tadi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Oleh karena itu dia dijadikan semua itu sebagai agama. Jadi iman, Islam, dan ihsan itu bagian daripada ad-din. Jadi agama kita ini 3 itu. Apa namanya poin-poinnya? Iman itu adalah akidah, sedangkan Islam itu adalah pengamalan syariah, ihsan itu adalah akhlak. Jadi akidah, syariah, akhlak, dan ini ketiga-tiga halnya tidak bisa kemudian kita pisahkan. Ya. Nah, ini sebagaimana juga perkataan Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi mengatakan fihi dalil ala annal imana wal islama wal ihsana tusamma kullahadin. Hal ini mengandung dalil bahwa iman, Islam, dan ihsan itu seluruhnya adalah din. Ya. Jadi beragama kita ini ya 3 aspek itu akidah, syariah, dan akhlak. Tidak bisa kemudian salah satunya saja. Ya. Nah, ini ada ulama yang mengatakan, sebagaimana saya katakan tadi, misalnya Imam Daqiq Al-Aid mengatakan hadis ini sangat agung, meliputi semua amal perbuatan yang zahir dan yang batin. Bahkan semua ilmu syariat mengacu padanya, karena memuat segala hal yang ada dalam semua hadis. Bahkan seakan menjadi ummus sunnah, sebagaimana surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran, karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Makanya kita lihat apa saja ya pengajian-pengajian kita yang banyak kita bahas itu, kalau kita kaji ya pulang kepada iman, Islam, dan ihsan. Ya, apa tema-tema pengajiannya? Berarti ada akidahnya. Kalau bukan akidah berarti syariah, fikih di situ. Kemudian juga persoalan akhlak. Maka semua itu kembali ke sini persoalan-persoalan ini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Jibril ini. Yang pertama, ya, ini saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, adab-adab dalam mempelajari agama Islam. Jadi sangatlah wajar ketika hadis Jibril ini dikatakan sebagai hadis yang agung. Karena di dalamnya kita tidak hanya dikenalkan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam,
Akan tetapi sebelumnya kita juga dituntun bagaimana seharusnya kita menjaga adab-adab dalam mempelajari dan mengajarkan agama Islam. Adab murid dan guru. Ya. Agar pelajaran tersebut menjadi mudah untuk kita pahami dan mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Ya. Jadi untuk belajar Islam tuh malaikat Jibril dah ngajarkan kepada kita ada adabnya. Adab kemudian duduk, ya kemudian adab bertanya, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ada hal yang keliru. Kalau di dalam pengajian orang itu dengan berbagai macam alasan dan nggak memperhatikan adab, ya. Ngomongnya kasar, ngomongnya jorok, ya. Kan ada pengajian yang jorok kok, ya. Nah, itu nggak sesuai adab. Padahal tadi saya katakan, malaikat Jibril saja menuntun kita, mengajarkan kepada kita tentang adab-adab. Nah, apa adab-adab di sini? Ya, adab-adab di sini ya tentu tidak semua adab, tapi ada beberapa adab yang disebutkan. Yang pertama, hendaklah seseorang yang sedang mengikuti proses belajar mengajar atau majelis ilmu, baik guru maupun murid senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian pakaian. Karena Jibril ketika itu berpakaian yang amat putih sebagai simbol kebersihan dan kesucian. Dalam salah satu syarah hadis ini dikatakan ya dalam kitab Al-Wafi, seseorang dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih dan memakai wewangian yang harum ketika memasuki masjid ya dan menghadiri majelis ilmu. Jadi putih itu simbol kesucian dan kebersihan. Tentu putih bagus karena disukai, tapi tidak harus putih. Yang penting itu adalah bersih dan sucinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya kita ketika datang ke majelis ilmu ya berusaha untuk kemudian mengenakan pakaian-pakaian yang baik, ya. Pakaian-pakaian yang pantas, pakaian-pakaian yang layak memang. Termasuk masuk masjid, ya. Termasuk ketika sholat. Kenapa? Karena ada perintahnya di dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 31. Di situ dikatakan ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kamu memasuki masjid. Kita diperintahkan ya untuk menjaga kebersihan. Tentu panjang bab tentang bagaimana etika berpakaian itu, tapi intinya adalah bagaimana kita menjaga kebersihan dan kesucian pakaian. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, hendaklah seseorang yang sedang menghadiri majelis ilmu, baik guru maupun murid, senantiasa menjaga kebersihan dan kebugaran atau kesehatan badan. Karena apa? Karena ketika Jibril diceritakan berambut sangat hitam, hal itu sebagai simbol kebersihan badan. Dan Jibril juga tidak seperti orang yang keletihan karena sehabis perjalanan jauh. Hal itu menunjukkan kebugaran badan, ya, kebugaran badan. Nah, jadi malaikat Jibril rambutnya hitam, tidak pada bekas-bekas perjalanan, itu menunjukkan bahwa ya kita diusahakan hadir itu dalam keadaan fit, dalam keadaan segar, ya. Makanya kalau kita tahu misalnya ada jadwal mau pengajian atau enggak usah pengajian, jadwal sholat maghrib, ya, maka kita harus apa estimasi dulu. Paling tidak mungkin 30 menit sebelumnya berhenti, jangan olahraga, main bola, ya. Begitu azan langsung ke masjid. Nah, nampak letih dan juga kondisi tidak enak kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang darurat, maksudnya bukan rutin. Nah, bukan rutin. Nah, jadi itu pesan dari hadis ini.
Kemudian berikutnya hendaknya juga mereka yang berada dalam majelis ilmu tersebut menjaga kesopanan dalam bersikap seperti cara duduk atau sikap lainnya. Di mana hadis tersebut ya Jibril duduk mendekat kepada Rasulullah, demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh seorang pelajar agama sehingga ia dapat meningkatkan dengan seksama. Ya, tentu tidak mesti di depan gitu duduk ya, tapi menunjukkan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu menandakan bahwa kita harus menjaga kesopanan di dalam majelis ilmu. Kemudian berikutnya adalah hendaknya juga dalam proses belajar mengajar dikembangkan metode tanya jawab atau interaktif. Nah, seperti kita ada ya tanya jawabnya. Kenapa kadang-kadang tanya jawab itu justru ada hal-hal yang mungkin luput tidak disampaikan ya, lalu kemudian menjadi jelas menjadi tak sampaikan justru ketika dia sedang tanya jawab. Nah, kemudian ya, tadi ya malaikat Jibril mengajarkan kepada kita dia bertanya. Bertanya itu bukan tidak tahu, tapi dalam rangka pengajaran. Dan bertanya ini juga ya, bertanya ini juga sering dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi itu dengan para sahabatnya sering memancing rasa ingin tahunya dengan bertanya. Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Atau seperti pernah ditanyakan ke Nabi kepada Abu Dhar misalnya. Kata Nabi, wahai Abu Dhar, apakah orang yang banyak harta itu orang yang kaya? Kata Abu Dhar, iya, na'am ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau sedikit hartanya, berarti dia miskin. Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, meluruskan sesungguhnya yang kaya ialah yang kaya hatinya, sedangkan yang miskin adalah yang miskin hatinya. Dan banyak ini dalam kesempatan-kesempatan lain bahwa Nabi kemudian bertanya tentang hal tersebut untuk memancing rasa ingin tahu. Nah, begitu juga para sahabat sebaliknya. Kalau ada yang tidak dipahami, itu bertanya kepada Nabi. Ya. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan, bertanya itu bagian perintah Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kalian kepada ahlinya, kepada yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan kata Nabi, bukankah obat dari kejahilan itu adalah bertanya? Nah, ini ada yang menarik nih. Nabi menyebut obat dari kejahilan, obat dari kebodohan. Maknanya apa? Kalau kebodohan itu sebagai apa? Maknanya kebodohan itu berarti penyakit. Nah, obatnya dari kebodohan itu adalah bertanya. Jadi bertanya itu sesuatu yang baik. Tapi bertanya itu harus memperhatikan adab-adab. Sebab ada juga nanti bertanya yang membawa kebinasaan. Seperti diceritakan di dalam hadis ya. Kata Nabi fa inna ma ahlakal ladina min qablihim kasratu masailihim wahtilafuhum ala anbiyaihim. Kata Nabi, sesungguhnya celakanya umat-umat sebelum kalian itu adalah karena banyak tanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Artinya banyak tanya ini juga bisa menyebabkan celaka. Nah, bagaimana kita mengkombinasikannya? Di satu sisi kemudian kita disuruh bertanya, di sisi lain kita diperingatkan, ya jangan banyak tanya. Nah, maka di sini pertanyaan itu
atau tanya jawab itu ada adabnya. Di dalam majelis ilmu ada adab-adab dalam tanya jawab. Satu apa? Ini adab tanya jawab yang ada di dalam hadis ini saja ya. Di dalam hadis yang lain tentu masih banyak. Yang pertama, hendaklah yang ditanyakan itu sesuatu yang bermanfaat, ya. Utamanya persoalan agama, ya. Utamanya persoalan agama, dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat, ya. Artinya kita tanya ini satu memang itu dibutuhkan, memang ini sesuatu yang jelas, ada manfaatnya, jangan kemudian bertanya hal-hal yang tidak mendatangkan faedah, ya. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, jika ada persoalan yang dianggap penting, maka hendaklah dia menanyakannya, walaupun ia sudah mengetahuinya, agar orang yang hadir dapat mengambil manfaat dari jawaban yang diberikan. Pada hukum asalnya, kalau kita sudah tahu suatu persoalan, itu nggak perlu nanya, ya, untuk menguji ustadznya misalnya. Apalagi untuk menjatuhkan ustadznya supaya kelihatan nanti dia nggak bisa apa-apa. Pada asalnya gitu. Kalau udah tahu nggak usah nanya. Tapi kalau sudah tahu, kita ingin bertanya bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tapi supaya si ustadz menjelaskan lagi satu persoalan yang tadi mungkin belum jelas atau bahkan mungkin belum disampaikan, ya. Nah, sehingga menjadi jelas lah bagi semua. Nah, sebagaimana di dalam hadis ini tadi kan disebutkan bahwa malaikat Jibril bertanya itu tentu bukan malaikat Jibril tidak tahu, karena malaikat Jibril yang bawa wahyu, ya, pasti dia tahu. Tapi bertanyanya malaikat Jibril itu adalah dalam rangka memberikan pelajaran yang hadir saat itu sehingga mendengarkan penjelasan Nabi. Makanya di ujung kalimat itu tadi kata Nabi fa innahu Jibril, sesungguhnya dia tadi malaikat Jibril. Apa atakum yu'allimukum dinakum? Datang itu untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, jadi boleh kita dalam satu majelis, Ustaz, mohon maaf mau tanya, ya. Nah, begini begini begini. Nah, kita tanyanya ya memang nggak usah sok tahu juga, kita nanya aja supaya hanya memancing jawaban, ya, itu boleh. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga kalau ini terkait dengan gurunya, ya. Kalau tadi terkait dengan muridnya. Jika orang yang ditanya tentang suatu masalah, akan tetapi ia tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan tidak tahu dan tidak memaksakan diri untuk menjawab agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang keliru. Nah, dari mana faedah ini kita dapatkan? Sebagaimana kita ketahui tadi, ya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Fa'akhbirni anisa, beritahu kepadaku tentang kapan kiamat." Ya, apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya Nabi Muhammad tidak tahu, malaikat Jibril juga kemudian tidak tahu. Ya karena nggak tahu Nabi masa dipaksa. Nabi saja ketika ditanya ya memang tidak ada info. Ya, artinya kan Nabi, kan kiamat ini perkara gaib. Nabi itu kalau perkara gaib yang disampaikannya adalah yang beliau ketahui. Dari mana beliau ketahui? Ya tentu dari wahyu. Kalau enggak mengarang-arang. Maka termasuk yang persoalan ini tadi. Kapan kiamat itu? Nabi mengatakan tidak tahu. Nah, begitu ditanya tentang beritahu kepadaku tanda-tandanya, baru kemudian Nabi menjawab, ya, tentang tanda-tandanya.
Kenapa Nabi menjawab tentang tanda-tandanya? Karena memang ada ada infonya, ya, ada wahyu yang menyampaikan itu. Makanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuh. Kata Nabi, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah apa yang disampaikan itu berdasarkan hawa nafsu, ya. Melainkan segala sesuatu itu wahyu yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi itu adabnya. Jadi kalau apalagi kalau kita cuma ustadz aja, ya, nggak tahu ya bilang nggak tahu. Wah, kita mah gengsi saya ini kalau nggak tahu nih, jatuh di bawah saya gitu ya. Ini justru kemudian keliru dan bahaya. Kalau kita memaksa, ya, justru bahaya. Kan pernah ada kisah orang memberi fatwa bukan dengan ilmu, tapi dengan perasaan. Nah, jadi ustadz itu juga nggak bisa. Ada hal-hal yang memang bisa kita timbang dengan rasa, tapi ada hal yang tidak bisa dengan perasaan, dengan dalil. Contoh, mungkin kita masih ingat ada kisah yang membunuh 99 orang itu ya. Nah, seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Dia kan ya tentu orang yang sudah banyak berbuat dosa kan ada titik jenuhnya. Dia ingin bertaubat. Ingin bertaubat datang ke seorang ahli ibadah. Ahli ibadah dia ibadah aja dia tidak memiliki ilmu yang tentang yang ditanya. Bahasa gampangnya itu, ya. Pak, saya ini dah membunuh 99 orang, ya. Apakah mungkin dosa saya diampuni? Ya karena perasaan. Jangankan bunuh 99 orang. Bunuh satu orang aja dosanya besar. Ah, kayaknya nggak diampuni sudah. Tidak ada harapan. 99, Pak. Nggak ada harapan sudah. Ya orang ini kan sudah sekalian aja sudah. Nggak diampuni juga. Dosa-dosa sekalian dibunuhnya. Ah, 100 genap. Kenapa? Menjawab tanpa ilmu. Beda, kemudian dia datang kepada ulama, ya, berikutnya ahli ilmu. Akhirnya dia menjawab dan mendapatkan jalan taubatnya. Nah, maka hendaklah kemudian kita juga berhati-hati, ya. Jangan kemudian asal di dalam menjawab sesuatu, ya, kalau kita tidak memiliki ilmu. Dan jangan takut, ya, wibawa jatuh. Kita punya pengalaman, saya punya pengalaman pribadi. Mungkin pernah saya ceritakan. Dulu saya punya dosen yang itu ketika diskusi kami pendapat fikihnya beda, ya. Saya hanya menyampaikan karena memang dia terbuka diskusi, menyampaikan itu beda, ya. Lalu kemudian sampai ujung itu tidak sampai debat panas, biasa diskusi masing-masing bawakan dalil. Sampai di ujung diskusi itu tidak ada titik temu, dia dengan pendapatnya dia, beliau, saya dengan pendapat saya. Udah, pekan depan ketemu. Rupanya atas apa yang kami diskusikan itu dia penasaran. Dia bilang saya buka lagi kitab katanya. Nah, begitu dia masuk, dia langsung bilang aku umpat pendapat ikam katanya. Ya, dia bawa banja. Aku ikut pendapatmu. Ya, aku salah katanya yang kemarin. Pertanyaannya, apakah kemudian ketika dia mengaku aku salah itu ditertawakan oleh mahasiswa? Enggak, Pak. Justru kami salut, justru kami kagum. Berarti ini orang yang memegang teguh kebenaran. Orang yang kemudian konsisten. Bahkan saya sampai hari ini mengingat peristiwa itu. Tidak kita ketahui. Itu kan salah dia kan. Ya begitu. Justru kemudian ini menunjukkan orang yang punya wibawa. Orang yang punya amanah ilmiah. Dalam sejarah juga kan Umar bin Khattab pernah. Walaupun tidak seru. Ya. Ketika Umar bin Khattab ingin apa namanya, ya niatnya baik. Mahar, mas kawin ini sudah semakin tinggi, Pak. Maka mau dibatasi oleh Umar. Ya, kasihan pemuda-pemuda kalau terlalu tinggi. Umar mau punya kebijakan khusus. Tapi ada seorang wanita yang mengingatkan,
Yang intinya itu yang mengatakan, apakah engkau ingin membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya? Umat mengatakan, ya, umat seketika mengatakan, umat salah, wanita itu benar. Kebijakan batal. Apa wibawa umat jadi jatuh? Enggak. Justru begitu juga kalau ada satu persoalan ya, kita belum tahu ya kita sampaikan aja. Belum tahu ya. Kita pelajari bersama. Hanya saja kalau dai ya, kalau terutama orang tua juga kalau ditanya anaknya, kalau guru di sekolah tanya ini, oh baru kepikiran kita kan. Oh iya. Nah, bapak misalnya bapak guru atau saya bapak anak kita nanya, ini juga belum bisa menjawab nih. Nanti kita pelajari sama-sama. Nanti ketemu Ustadz bapak tanyakan ya. Atau nanti bapak cari buku untuk kemudian baca cari penjelasan. Sehingga apa? Tidak diam dengan ketidaktahuannya, berusaha itu tadi ya. Nah, jangan juga jadi ustadz ya, setiap ditanya tidak tahu terus juga. Minggu depan juga tidak dijawab. Kata jamaah, aku ini pengajian mau cari tahu ya. Nah, artinya tetap diusahakan, dikajikan, memfasilitasi kita. Tapi kalau ada yang kita tidak tahu, tentu tidak bisa kita paksa. Jangan memaksa hanya karena gengsi, ya. Bahkan tadi pelajaran dari hadis ini, Nabi saja ya mengatakan tidak tahu. Nah, kalau yang tahu ya jawab. Ketika Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat, nah Nabi kemudian mengetahui tentang itu, Nabi menjelaskan. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu belum selesai pembahasan kita, mungkin nanti ada lanjutannya. Karena nanti ada poin penting juga yang kita pelajari ya. Pertama, penjelasan tentang iman, Islam dan ihsan itu. Sama kemudian ada faedah. Kenapa Nabi setelah bertanya iman, Islam, ihsan, bertanya lagi tentang kiamat, ya. Padahal kan kiamat bagian daripada rukun iman. Tapi kenapa ditanyakan lagi? Malaikat Jibril nanyakan lagi. Nah, apa hubungannya itu? Tentu ada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Nanti ini saya sudah membuat catatan ya. Ini saya buat sendiri catatannya. Nanti saya share di grup. Mungkin bisa dibaca oleh jamaah sekalian ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut diskusi ya. Ba'da Isya insya Allah kita cukupkan ya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga ada teman-teman yang menyimak lewat Zoom ini ya. Nah, jadi nanti saudara-saudaranya yang jauh atau yang di rumah di mana tidak bisa ini bisa menyimak lewat Zoom ya. Saya lebih memilih Zoom saja. Kenapa? Karena biasanya lebih bisa fokus ketimbang Facebook itu nggak bisa fokus. Kalau Zoom nih mereka teman-teman mengikuti ini ya. Nah, ada beberapa jamaah. Mudah-mudahan bisa konsisten nanti setiap pekan kita juga bisa Zoom sehingga yang di luar kota atau yang ada kesibukan bisa mengikutinya. Kita cukupkan sekali lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.